Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolomedia. Negara-negara yang di Asia Tengah merupakan negara-negara pecahan dari Uni Soviet yang dulunya menempati luas wilayah sebesar 22,4 juta kilometer persegi. Sungguh sebuah wilayah yang sangat besar ya. Akan tetapi pada tahun 1991, negara ini pun bubar dan membentuk negara-negara berdaulat dengan perbatasannya masing-masing. Salah satunya ialah negara yang akan Medi bahas kali ini. Namanya ialah negara Republik Kazakhstan. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Kazakhstan adalah sebuah negara republik yang berada di dua benua, yakni benua Eropa dan juga benua Asia. Negara ini berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Tiongkok di timur, Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan di selatan, dan di barat dengan Laut Kaspia dan Rusia. Kazakhstan menempati luas wilayah sebesar 2.724.900 km persegi, ukurannya setara dengan luas Eropa Barat, dengan populasi sebanyak 19.882.467 juta jiwa. Ini adalah perkiraan pada tahun 2021. Kazakhstan adalah negara terbesar di Asia Tengah apabila dilihat dari ukuran luasnya, yang menempati urutan ke-9 sebagai negara terluas di dunia. Etnis mayoritas yang mendiami negara ini adalah etnis Kazaks dengan persentase sebesar 53%, diikuti oleh etnis Rusia sebesar 30%. Etnis Kazaks lebih terkonsentrasi di daerah pedesaan, sedangkan orang Rusia sebaliknya tinggal di perkotaan. Etnis lainnya yang ada di Kazakhstan adalah etnis Ukraina, Uzbek, Jerman, Uighur, Chechen, Tatar, dan Korea. Bahasa resmi yang ditetapkan pemerintah di negara ini adalah bahasa Kazakh, yang merupakan cabang dari bahasa Turki. Meskipun demikian, bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah bahasa Rusia. Demikian juga dengan etnis Kazakh sendiri. Bahasa Rusia sendiri diperkenankan sebagai bahasa pengantar yang dipergunakan di sekolah-sekolah. Sedangkan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk negara ini ialah agama Islam, yakni sebesar 72%. Sedangkan 23,1% adalah agama Kristen yang mayoritas berasal dari gereja Ortodok Rusia. Sisanya adalah ateis 4%, agama lain 0,9%, berdasarkan sensus pada tahun 2020. Menurut konstitusi, negara Kazaks adalah negara sekuler. Berbicara mengenai ibu kota negara Kazakhstan nih viewers, ternyata negara ini pernah berganti lokasi ibu kota serta berganti nama ibu kota beberapa kali. Ibu kota Kazakhstan saat ini diketahui sudah beberapa kali mengalami pergantian nama dalam satu dekade terakhir. Nama pertamanya adalah Akmolin pada tahun 1832 ketika masih berada di bawah kekaisaran Rusia. Kemudian namanya berubah menjadi Selinograd pada tahun 1961 untuk menghormati warga yang tewas dalam kampanye Virgin Land pada masa kepemimpinan Nikita Khrushchev di Uni Soviet. Setelah Kazakhstan merdeka, namanya kembali berubah menjadi Akmola pada tahun 1992. Nama ini merupakan modifikasi dari nama pertama kota ini yang berarti kota suci. Pada tanggal 10 Desember tahun 1997, kota ini akhirnya dijadikan ibu kota baru Kazakhstan, menggantikan kota Almaty. Yang kemudian pada tanggal 6 Mei tahun 1998, kota ini dinamai Astana, yang berarti ibu kota dalam bahasa Kazaks. Mulanya nama Astana mendapatkan penolakan dan juga hujatan dari para penduduk negara Asia Tengah tersebut. Namun lambat laun, penduduk Kazakhstan akhirnya menerima dan terbiasa dengan nama Astana. Langkah pemilihan kota Astana ini juga sempat dipertanyakan secara luas, sebab kota ini relatif terisolasi di stepa utara dan memiliki musim dingin yang terkenal sangat dingin, di mana suhu turun bisa mencapai minus 51 derajat Celcius. Kemudian pada tanggal 20 Maret tahun 2019 untuk menghormati Presiden Nursultan Nazarbayev yang mengundurkan diri setelah ia menjabat sebagai presiden selama hampir 30 tahun, nama ibu kota Astana pun diubah menjadi Nursultan. Perubahan nama ini diusulkan oleh Presiden interim Kassym-Jomart Tokayev kepada Parlemen Kazakhstan pada tanggal 19 Maret tahun 2019. Akhirnya melalui pemungutan suara, secara resmi ibu kota Kazakhstan berubah nama dari Astana menjadi Nursultan. Namun, pada bulan September tahun 2022, Presiden Kassym-Jomart Tokayev menandatangani amandemen konstitusional yang menyatakan bahwa ibu kota Kazakhstan diubah kembali namanya menjadi Astana. Jadi, sejak tahun 2022, Astana kembali menjadi nama ibu kota Kazakhstan.
Menurut Guinness World Record, Kazakhstan merupakan negara dengan perubahan nama ibu kota terbanyak di era modern. By the way, viewers, walaupun sebagian besar wilayah Kazakhstan berada di Asia, namun bagian baratnya masuk ke dalam wilayah benua Eropa bagian timur. Sehingga tidak salah apabila negara ini masuk ke dalam persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa yang dikenal dengan UEFA sejak tahun 2002. Pada saat negara Kazakhstan mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet pada tanggal 16 Desember tahun 1991, kemerdekaan itu diikuti oleh tim nasionalnya yang kemudian berpisah dari Uni Soviet yang merupakan anggota UEFA dan kemudian bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Pada saat itu mereka adalah salah satu tim terkuat di Asia Tengah dan salah satu tim yang paling berkembang di Asia. Namun seiring berjalannya waktu, Federasi Sepak Bola Kazakhstan memilih untuk bergabung dengan UEFA. Sejak bergabung dengan UEFA, sepak bola Kazakhstan sebagian besar mengalami hasil yang kurang baik dan sering berakhir di posisi terbawah. Saat ini dalam pertandingan kualifikasi Piala Eropa tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni sampai 14 Juli 2024 di Jerman, Kazakhstan berada di grup H bersama dengan Slovenia, Denmark, Finlandia, Irlandia Utara, dan San Marino. Pada awal abad ke-20, rakyat Kazakhstan merupakan bangsa nomaden yang mengandalkan pertanian berpindah-pindah. Pada masa Uni Soviet, negara ini mengalami perubahan yang sangat besar dan cepat. Sebagian besar padang rumput di bagian utara Kazakhstan dikonversi menjadi peternakan milik negara. Namun sebagai bagian dari Uni Soviet, perkembangan Kazakhstan jelas terikat dengan Rusia. Sehingga pada saat Kazakhstan memperoleh kemerdekaan, perekonomian Kazakhstan terpukul. GDP mereka jatuh sekitar 50%. Namun, masuki tahun 2000, perekonomian Kazakhstan berangsur-angsur pulih. Imbasnya, Kazakhstan mulai dilirik oleh investor asing yang menanamkan investasinya terutama pada sektor penyulingan minyak, sebab negara ini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang cukup besar. Kazakhstan juga memiliki cadangan besi yang sangat besar dan beragam, seperti tungsten, timah, tembaga, mangan, biji besi, emas, yang merupakan salah satu komoditas pertambangan yang mulai mengalami perkembangan. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial ini juga memiliki tempat-tempat wisata loh yang tentunya sangat menarik. Salah satunya ialah Medeo. Medeo merupakan salah satu arena skating tertinggi yang ada di dunia, di mana tempat ini berlokasi di kota Almaty. Tempat ini sendiri berada di ketinggian 1691 meter, di mana pertama kali dibuka pada tahun 1949. Bahkan tempat ini sendiri pernah menjadi tempat kompetisi ice skating pertama di dunia, yaitu pada tanggal 4 Februari tahun 1951. Tidak heran jika tempat ini merupakan saksi sejarah dari banyaknya rekor ice skating yang dipecahkan di tempat ini. Nah, bagi kalian yang suka berseluncur di atas es, bisa mencobanya di tempat ini ya. Yang kedua ialah kebun tulip. Negara Belanda mungkin terkenal dengan bunga tulipnya, namun ternyata tempat wisata yang satu ini yang ada di negara Kazakhstan bisa juga menyajikan bunga tulip yang indah. Dengan bunga yang beraneka warna tentunya, kita dapat refreshing melihat keindahan bunga atau hanya sekedar berfotoria di kebun ini. Dijamin deh hasil fotonya akan sangat menawan, apalagi berkunjung pada saat festival tulip diadakan. Tahukah viewers, ternyata bunga tulip berasal dari Asia Tengah, tumbuh liar di kawasan pegunungan Pamir, pegunungan Hindukush, dan stepa di Kazakhstan. Tempat yang ketiga ialah Kansatir. Ini adalah sebuah mall dengan tenda transparan terbesar di dunia yang berlokasi di Astana, ibu kota Kazakhstan. Tempat ini dibuka pada tanggal 9 Desember tahun 2006. Tenda ini memiliki tinggi 150 meter dengan luas mencapai 14 hektar. Di dalam tenda ini terdapat berbagai macam tempat rekreasi, seperti taman hiburan, pusat perbelanjaan, hingga pantai indoor. Tidak heran jika warga sekitar sering mengunjungi tempat ini. Tempat wisata yang satu ini dirancang oleh seorang arsitek asal Inggris yang bernama Norman Foster. Oke viewers, demikianlah sebagian kecil dari tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara Republik Kazakhstan. Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara ini. Semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!